Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak semua penyakit berasal dari bawaan fisik, tetapi beberapa penyakit berasal dari pikiran kita, berasal dari perasaan kita, dan berasal dari reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Misalnya, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tentu saja tidak semua orang terjangkit COVID-19. Tetapi beberapa di antara kita mungkin sering merasa, wah kayaknya saya kena soalnya saya pusing-pusing. Kayaknya saya kena soalnya habis mandi, keluar dari kamar mandi saya merasa kedinginan. Tidak semua hal yang berasal dari pikiran kita itu menjadi kebenaran. Kita harus mengetahui bahwa sebagian dari penyakit-penyakit kita itu berasal dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang terbaring di tempat tidurnya karena dia lumpuh. Lalu ketika Yesus mengatakan, yang dikatakannya bukan langsung bangun dan berjalanlah seperti membuat sulapan simsalabim bangun bangkit. Tetapi yang dikatakan adalah, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Kata pertama adalah percayalah. Kata lah di sini berarti bersifat imperatif atau menyuruh. Jadi Tuhan Yesus menyuruh seorang itu percayalah. Berarti sebagian dari masalahnya atau seluruhnya berasal dari kepercayaannya. Karena dia tidak atau kurang percaya, maka dia menjadi lumpuh. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan dengan kata perintah yang pertama, percayalah. Dan yang kedua adalah pernyataan atau informasi, dosamu sudah diampuni. Nah, mari kita bicara mengenai dosa yang diampuni. Kita pasti pembuat kesalahan. Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita selalu melakukan kesalahan. Bedanya adalah frekuensinya. Ada orang yang sering melakukan kesalahan, ada orang yang jarang sekali dan memang tidak disengaja tapi melakukan kesalahan. Dan ada orang yang dengan sengaja melakukan kesalahan dan sering. Macam-macam dosa yang kita buat. Ada dosa yang sengaja dan tidak disengaja. Nah, kalau kita lihat di sini, hal-hal yang mungkin membuat kita lumpuh adalah menurut Tuhan Yesus bahwa kita belum bisa mengampuni diri kita sendiri. Atau mungkin kita merasa berdosa. Perasaan berdosa ini sangat berbahaya. Perasaan berdosa bisa melumpuhkan orang, membuat orang justru semakin jatuh ke dalam dosa, justru semakin jatuh ke dalam kelumpuhan, justru semakin jatuh ke dalam keterpurukan dan semakin tidak berdaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan percaya bahwa ada kesembuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan percaya bahwa Dia bisa berubah menjadi lebih kuat. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan percaya bahwa Tuhan bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Mungkin pengalaman kita sekarang di saat COVID-19 menjadi sangat hebat dan sangat ganas. Kita diliputi ketakutan. Teman-teman saya ada yang mengatakan sulit tidur, bahkan terbangun berkali-kali. Ini aneh. Berada di ruangannya sendiri, berada di tempatnya sendiri, tidak ada gejala, tetapi terbangun karena merasa ketularan, padahal sama sekali tidak. Nah, kalau demikian, kita harus membangun kepercayaan itu dari diri kita sendiri. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Abraham pada hari ini. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Israel. Bahkan agama-agama Semit mengakui bahwa peristiwa Abraham yang mempersembahkan anaknya ini sangat besar, sangat hebat. Abraham menunjukkan puncak imannya ketika dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya,
yang dinantikannya sampai usianya 100 tahun baru punya anak, tetapi dia mau serahkan anaknya itu kepada Tuhan tanpa pakai pikir panjang. Tuhan suruh, coba kamu persembahkan anakmu, bawa anakmu. Dikisahkan dalam kitab ini bahwa Abraham tidak pakai pikir-pikir, dia langsung mempersembahkan dirinya. Dia langsung memberikan kepercayaannya, dia langsung memberikan anaknya. Apakah kita bisa seperti Abraham? Sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin, apalagi di masa sekarang ini. Itu pasti perbuatan yang bodoh. Tetapi apa yang dilakukan Abraham pada saat itu benar-benar menunjukkan puncak imannya, sehingga Allah bersabda, daripada mulah akan terbit keturunan sebanyak bintang di langit. Kalau orang Israel menyebut Allah, maka Allah yang disebut itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Anda tahu ketiga nama yang disebutkan yang menyertai Allah ini adalah keturunan Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Sehingga penyebutan tiga bapa para bangsa ini adalah sesuatu yang penting dan monumental. Kita perlu mewarnai hidup kita dengan iman yang sama. Kita perlu mewarnai hidup kita dengan kepercayaan, terutama dalam situasi seperti sekarang ini. Jangan larut dalam ketakutan, jangan larut dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran dan ketakutanmu sama sekali tidak akan menyembuhkanmu. Kecuali kalau dengan kekhawatiran itu kita menjadi waspada, kita menambah masker kita. Tidak seperti saya, karena saya berada dalam ruangan bersama dengan Romo yang ada di sini saja. Tetapi kalau Anda berada di publik, Anda harus memakai 2 misalnya. Itulah iman, itulah kepercayaan, dan itulah karya-karya nyata yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menghargai hidup kita. Tetapi di atas semua itu, kita serahkan Tuhan yang bekerja sebagian dari apa yang kita usahakan untuk kesembuhan. Bagi Anda yang saat ini mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah sakit atau Anda yang sedang sakit, percayalah, Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan, Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang engkau pikirkan. Bersemangatlah dan berikanlah imanmu kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.